Episode 7 Marry My Husband dimulai dengan Ji-won memberitahu Ji Hyuk semua yang dia ketahui tentang kehidupan barunya. Dia memberitahunya tentang rencananya untuk membuat Min Hwan dan Soo Min menikah satu sama lain. Mereka pergi ke rumah Ji Hyuk untuk membahas hal-hal lebih lanjut. Di sana, Ji-won menjadi teman baik kucingnya. Ji Hyuk bertanya-tanya mengapa dia tidak lari begitu saja dari seluruh situasi. Dia kemudian menjelaskan bagaimana Ji Hyuk akhirnya mendapatkan bekas luka yang dulu ada di lengannya sendiri. Jadi, dia harus memberikan nasibnya kepada orang lain. Sebuah kilas balik menunjukkan Ji Hyuk meletakkan guci Ji-won di kolumbarium. Saat pergi, mobilnya tidak menyala dan dia naik taksi. Sopirnya adalah ayah Ji-won atau rohnya, Perse. Ji Hyuk berbicara kepadanya tentang bagaimana dia menyesal tidak lebih dekat dengan Ji-won di masa lalu. Ketika ayah Ji-won bertanya apa yang akan dia lakukan dengan kesempatan kedua, dia bilang dia akan menggunakannya untuk melindunginya. Saat ini, Ji-won bertanya kepada Ji Hyuk bagaimana dia sampai pada tahun 2013. Dia berbohong dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya tertidur dan bangun di masa lalu suatu hari. Keesokan harinya, Jo-ran datang bekerja dan mendapat telepon dari suaminya yang menganggur, menyuruhnya menjemput putrinya dari sekolah malam itu. Dia kemudian menemukan sekretaris kakek Ji Hyuk, Lee Seok-jun. Mereka bertukar pandang dan tampaknya mereka memiliki masa lalu yang terkait. Ji Hyuk mendapat telepon dari Hu Yeon yang membuatnya menyerbu ke kantor. Penyebabnya tampaknya adalah kehadiran Seok-jun. Sebagai anggota Departemen SDM, dia ada di sini untuk menyelidiki bencana dengan peralatan makan. Tapi mereka berdua tahu itu benar-benar karena kakek Ji Hyuk ingin dia mengawasi hal-hal antara Ji Hyuk dan Ji-won. Sesuai aturannya, proyek peralatan makan akan dipimpin oleh Jo-ran, bukan Ji-won, meskipun yang terakhir akan diizinkan untuk berada di tim. Kemudian, Ji Hyuk membuat pengumuman ini dan Ji-won tidak senang. Min Hwan dan Soo Min, di sisi lain, tampak gembira berada di tim. Kemudian, Min Hwan membawakan Soo Min susu stroberi dan memberitahunya tentang lokakarya perusahaan yang akan datang. Setelah bekerja, Ji Hyuk pergi ke sungai dan memikirkan semua yang dia pelajari, terutama fakta bahwa kematiannya tidak dapat dihindari kecuali orang lain meninggal menggantikannya. Dia kemudian bertemu Eun-ho di restorannya dan mengajukan pertanyaan kepadanya untuk memastikan dia tidak dari masa depan juga. Ketika dia mabuk dan pingsan, Eun-ho memanggil Hu Yeon. Dia tiba untuk membantu dan Eun-ho mengenalinya sebagai teman Ji-won. Kembali ke rumah, Ji-won mencoba menelepon Ji Hyuk tetapi tidak bisa lewat. Keesokan harinya, Ji Hyuk dipanggil untuk berbicara dengan kakeknya. Dia setuju untuk membatalkan pernikahan Ji Hyuk dengan seorang wanita bernama Yura. Ketika dia meminta untuk bertemu Ji-won, Ji Hyuk mengatakan itu tidak mungkin. Dia kemudian berjalan pergi, bertekad untuk memastikan kebahagiaan Ji-won. Di kantor, orang-orang berbicara tentang kenaikan nilai saham Roy Gental dan Min Hwan menyalahkan Ji-won karena kehilangan sahamnya sendiri. Ketika dia memanggil Ji-won jauh dari komputernya, Soo Min melihat bahwa Ji-won telah membeli saham dan membeli beberapa sendiri. Sementara itu, Min Hwan mencoba membuat Ji-won pergi bersamanya untuk makan malam mewah. Ketika dia mengaku tidak punya uang, Ji-won setuju untuk meminjamkannya beberapa untuk memastikan bahwa dia tidak menjual saham kunya. Alih-alih makan malam, Ji-won mengatakan mereka harus pergi ke suatu tempat di akhir pekan dengan Soo Min. Mereka memang pergi piknik. Ketika Min Hwan menyingkirkan bak untuk Soo Min, Ji-won mengingat kenangan dia melakukan itu untuknya. Tiba-tiba, dia mendapat panggilan kerja dan pergi. Begitu dia pergi, Min Hwan memberitahu Soo Min bahwa dia akan mengajarinya mengendarai sepeda. Namun, panggilan telepon Ji-won benar-benar dari Eun-ho. Dia bertemu dengannya di kantornya di mana dia memberinya bunga. Tentu saja, Ji Hyuk menonton dan terlihat kesal. Ji-won pergi menemui Ji Hyuk dan memberitahunya tentang piknik. Pada gilirannya, Ji Hyuk memberitahunya tentang Lee Seok-jun dan bagaimana dia menjadi penghalang. Dia berjanji untuk membantu Ji-won sebanyak yang dia bisa. Kemudian pada hari itu, Ji Hyuk sekali lagi mengunjungi restoran Eun-ho dan mengatakan kepadanya bahwa dia mencoba mengukur orang seperti apa dia, mencari tahu apakah dia seorang pemain atau bukan. Di tempat kerja keesokan harinya, Ji-won dan Jo-ran mengizinkan Hu Yeon untuk mengatur lokakarya berikutnya. Di retret, semua rekan kerja memainkan permainan dan mendapatkan akomodasi yang sesuai.
Dalam kehidupan masa lalu Ji-won, Min Huan mendapat 5 bendera dan tidur di kantong tidur. Su Min mendapat 1 dengan memanipulasi Gyeong Uke. Saat ini, Su Min dan Ji-won mendengar Hui Yeon mengatakan dia menyembunyikannya di sungai. Ji-won menemukan Ji Hyuk dan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Meskipun dia ingin membantunya, dia ingin melakukan hal-hal sendiri. Dia mengatakan kepadanya untuk hanya menjadi orang kepercayaannya. Saat itulah Ji Hyuk menunjukkan padanya hati biru di dadanya. Ayahnya mengirimnya untuk membantunya sehingga dia harus membiarkannya. Namun, dia mendorongnya untuk mempertimbangkan kebahagiaannya sendiri dan kemudian pergi untuk mendapatkan bendera di sungai. Di tempat lain di hutan, Su Min melihat Min Huan duduk sendirian, sedih. Dia kemudian berpura-pura terluka, yang membawa Min Huan. Setelah menggodanya, dia memintanya untuk mengambilkan bendera untuknya. Kembali ke base camp, Ji Hyuk mengetahui bahwa alirannya terlalu dalam dan sebenarnya berbahaya. Dia bergegas kembali dan menyelamatkan Ji-won, yang mencoba untuk mendapatkan bendera sendiri tetapi hampir tersedot ke dalam air. Dia dengan marah menuntut untuk mengetahui mengapa dia tidak pernah meminta bantuan. Dia mengatakan bahwa melakukan hal-hal sendiri adalah apa yang membedakannya dari Su Min. Mengingat apa yang pernah dikatakan Ji-won tentang perasaan seperti berada di atas kapal, Ji Hyuk memberitahu Ji-won bahwa dia ingin menjadi tanah yang kokoh.